Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fenomena kenaikan komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Apa sih latar belakang kami mengambil bahasan ini, yaitu karena menjelang Natal dan Tahun Baru, rata-rata itu harga komoditas pangan seperti harga cabai itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti di Jakarta, harga cabai mencapai 80.000 per kilogramnya, melebihi dari harga acuan penjualan atau HAP yang ditetapkan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan konsumen serta faktor cuaca yang menyebabkan gagal panen dan berkurangnya pasokan. Fenomena ini menarik untuk dianalisis dari perspektif ekonomi mikro karena menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran pada periode Nataru. Permintaan meningkat, sementara penawaran menurun. Selain itu, cabai merupakan barang kebutuhan pokok dengan permintaan yang relatif inelastis, sehingga tetap dikonsumsi meskipun harganya naik. Pada akhirnya, berdampak pada pengeluaran rumah tangga dan kesejahteraan konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi pasar. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru tahun 2026, kondisi pasar menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai, telur ayam, minyak goreng, bawang merah, dan sayur-sayuran. Di beberapa wilayah, kenaikan harga tersebut bahkan melampaui harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Nataru, keterbatasan pasokan akibat kondisi cuaca, serta gangguan distribusi. Selain itu, terdapat juga perilaku sebagian pedagang yang menahan stok barang karena adanya ekspektasi kenaikan harga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi pasar menjelang Nataru cenderung mengalami tekanan harga, sehingga diperlukan pengawasan dan kebijakan yang tepat agar stabilitas harga tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dan terdampak dari kondisi pasar tersebut. Pihak pertama adalah konsumen. Kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga sebagian konsumen harus menyesuaikan pola konsumsinya dengan memilih bahan pangan yang lebih terjangkau. Pihak kedua adalah pelaku usaha, khususnya pedagang dan pelaku usaha kuliner. Mereka menghadapi kenaikan biaya bahan baku yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan, harga jual, serta strategi usaha yang dijalankan. Pihak ketiga adalah pemerintah. Pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan agar lonjakan harga dapat dikendalikan dan tidak terlalu membebani masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok tidak hanya berdampak pada satu pihak, tetapi melibatkan berbagai pihak yang saling berkaitan dalam aktivitas ekonomi. Sejak Rp33.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000. Sudah mulai mengalami kenaikan, contohnya di Tuban, Jawa Timur, harga cabai rawit sudah mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Ayam tembus Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga akibat meningkatnya permintaan hari raya dan akhir tahun. Permintaan dan penawaran. Menjelang Nataru, permintaan pangan pokok meningkat untuk konsumsi dan persiapan libur, menggeser kota permintaan ke kanan. Konsumen lebih sering beralih ke barang yang lebih murah saat harga naik. Selanjutnya penawaran, yaitu gangguan distribusi dan cuaca buruk mengurangi pasokan, menggeser kurva penawaran ke kiri. Pedagang yang menunggu stok juga mempersempit pasokan, mendorong harga naik. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait elastisitas. Kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, minyak, telur, dan juga sayuran memiliki permintaan yang inelastis, sehingga tetap dibeli oleh masyarakat meskipun harganya naik. Namun, ketika kenaikan harga sudah cukup tinggi, konsumen mulai mengurangi pembelian atau beralih ke barang substitusi yang lebih murah. Dari sisi produsen, penawaran jangka pendek juga bersifat inelastis, sehingga meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru mendorong harga komoditas naik di pasar. Next, kita akan membahas perilaku konsumen atau produsen. Menjelang Natal dan juga Tahun Baru 2026, konsumen tetap membeli kebutuhan pokok meskipun harga naik. Namun, mereka mengurangi jumlah pembelian dan beralih ke barang yang lebih murah untuk menyesuaikan pengeluaran. Sementara itu, produsen dan pedagang menghadapi kenaikan harga bahan baku dan gangguan distribusi, sehingga sebagian menahan pasokan sambil menjaga kualitas produk dan melakukan variasi penjualan yang membuat ketersediaan barang di pasar semakin terbatas. Oke, selanjutnya kita cari tahu apa dampak dan juga implikasi dari masalah tersebut. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan juga Tahun Baru 2026 berdampak pada konsumen dan produsen. Bagi konsumen, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah, pengeluaran meningkat sehingga daya beli menurun dan banyak yang mengurangi belanja, memilih barang yang lebih murah atau menunda pembelian. Nah, untuk bagi produsen dan pedagang, permintaan yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan, tetapi biaya produksi dan distribusi juga ikut naik. Dan jika harga terlalu tinggi, penjualan bisa menurun. Secara umum, pasar dalam jangka pendek cenderung mengalami kenaikan harga karena permintaan tinggi dan pasokan terbatas. Sementara dalam jangka panjang, konsumen menjadi lebih berhati-hati dan produsen dituntut lebih efisien agar harga tetap terjangkau dan pasar stabil. Untuk kesimpulan, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 bersifat musiman dan dipicu oleh meningkatnya permintaan, gangguan distribusi, dan faktor cuaca yang mempengaruhi produksi. Permintaan yang tinggi dan pasokan terbatas mendorong harga naik, sementara sebagian besar komoditas bersifat inelastis, sehingga tetap dikonsumsi meski harga meningkat. Konsumen menyesuaikan perilaku dengan mengurangi konsumsi atau beralih ke substitusi lain, sedangkan produsen menghadapi biaya produksi tinggi dan kadang menahan pasokan, yang memperparah kelangkaan. Dampak dari kenaikan harga meliputi menurunnya daya beli masyarakat dan tekanan pada UMKM, sehingga peran pemerintah melalui TPID penting untuk menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan intervensi pasar agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.